Aku mah cuma mau cerita aja. Cerita kalau jadi janda itu nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, agar selalu bisa membuka mata dan melihat kejadian di sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe. Pengen cepet dihalalin sama kamu. Yeay. Ya betul, jadi janda emang gak enak, selalu digunjingin dan selalu jadi omongan. Makanya bagi para wanita jangan punya niat sedikit pun jadi janda. Buat para pria, ya kalau mampu silakan dihalalin biar hidupnya barokah dan diniati untuk ibadah, bukan diniati karena yang lain-lain. Kalau ngomongin janda gak ada habisnya, apalagi janda bolong, makin gayeng aja. Tapi kali ini yang akan kita omongin bukan janda yang bisa kentut, tapi janda yang beberapa bulan yang lalu jadi omongan banyak orang dan jadi idola. Bahkan saking cintanya, mereka berani membayar mahal untuk mendapatkannya. Ya betul banget, tanaman janda bolong. Tanaman janda bolong alias Philodendron Monstera adansoni atau Monstera ambigua menjadi salah satu dari sekian banyak tanaman hias yang populer di Indonesia. Tanaman satu ini sempat menjadi perbincangan hangat pada beberapa waktu belakangan. Hingga saat ini masih juga ada yang ngomongin janda bolong karena memiliki harga jual yang fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan hampir semua rumah sekarang membudidayakan tanaman ini. Janda bolong sendiri merupakan anggota suku Araceae atau talas-talasan dari marga Monstera. Kayak orang ini aja pakai marga dan suku. Ternyata janda bolong, oh iya, namanya juga janda bolong ya, harus punya nama dan punya marga. Dan sesuai dengan namanya, daun pada tanaman janda bolong ini emang adalah berlubang-lubang pada bagian tengah daun. Emang kalau janda bolong ya? Iya, nggak tahu lah, tanya aja yang tahu. Mungkin tidak sedikit dari sobat semua yang penasaran, dan saya juga sempat penasaran kenapa daun janda bolong bisa memiliki lubang-lubang yang berpola cantik dan menarik, persis seperti namanya, janda bolong. Lubang-lubang pada daun janda bolong sebenarnya terbentuk karena mekanisme alami, karena habitat asli janda bolong ini ada di alam atau hutan. Tumbuhan ini hidup semi epifit atau tumbuhan yang akarnya tetap sampai tanah, merambat dan menempel pada tanaman lain, sehingga
kanopi pohon besar yang lain menutupinya. Maka untuk janda bolong dapat bertahan hidup adalah dengan menangkap bintik matahari atau berkas kecil sinar matahari yang menembus kanopi. Hal ini dapat memodifikasi struktur daun janda bolong agar memiliki lubang yang cantik yang dapat kita lihat seperti sekarang. Area daun yang sama dapat menutupi area yang lebih luas. Nah, jadi bentuknya seperti ini sob. Dan tentunya pokoknya yang bernama janda-janda itu enak deh dilihat, apalagi yang berlubang, mantep pokoknya. Jadi meskipun beberapa bintik matahari dapat melewati lubang, probabilitas alias insiden penangkapan cahaya tabir surya jadi meningkat karena ada lebih banyak area yang tertutup. Strategi yang dilakukan tumbuhan janda bolong agar sinar matahari dapat terserap efektif adalah dengan membentuk lubang-lubang pada daunnya tersebut. Adanya lubang-lubang pada daun menjadikan luas penampang daun menjadi kecil sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan sinar matahari yang diterima dibandingkan apabila luas penampang daun besar atau tidak bolong gitu. Walaupun janda ini berbentuk tanaman, tetapi mereka punya strategi agar dapat hidup terus dan bisa beraktivitas seperti tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Dan ini pun menjadi sangat menarik, apalagi tumbuhan janda bolong ini sangat dikagumi dan digemari oleh semua orang. Rata-rata nggak semua orang sih, kebanyakan orang juga menyukai ini dan selalu dibeli dengan harga yang luar biasa. Seorang pakar botani, Christopher Muir dari Indiana University, sempat mengungkapkan kenapa daun janda bolong berlubang. Menurut Christopher menjelaskan kalau lubang pada daun janda bolong terbentuk karena kondisi pencahayaan yang memungkinkan sinar matahari menembus tanaman untuk fotosintesis. Namun ada sejumlah orang berpendapat kalau janda bolong sengaja membuat lubang di daun mereka untuk menahan angin badai yang kencang. Janda bolong membelah daunnya untuk memungkinkan angin masuk. Nah, tuh kan, biar bisa masuk. Selain itu, ada yang menyebutkan kalau janda bolong melubangi daunnya untuk membiarkan air bersentuhan dengan akarnya. Namun kedua pendapat di atas ini kebenarannya masih belum bisa dipastikan, sehingga banyak spekulasi akan alasan daun janda bolong berlubang. Sampai segitunya para ahli menebak-nebak atau meneliti kenapa janda bolong kok daunnya bisa bolong. Apakah ada hubungannya dengan janda? Silakan sobat semuanya berikan pendapatnya di kolom komentar.
Tidak mau ketinggalan dengan Christopher, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pun memberikan penjelasan tentang janda bolong yang fenomenal. Tanaman janda bolong memiliki warna dan bentuk daun yang menarik. Wajar saja beberapa bulan ini menjadi primadona, khususnya bagi para penggemar tanaman hias, tulis LIPI melalui akun @LIPI Indonesia pada tanggal 4 Desember 2020. Harganya yang dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah membuat tanaman ini masuk ke dalam deretan tanaman mahal tahun 2020. Menurut peneliti botani dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Ina Erlinawati, janda bolong merupakan anggota suku Areaceae, talas-talasan dari marga Monstera. Daya pikat yang luar biasa dari janda ini membuat para penggemar atau pencandu makin kelepek-kelepek. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan budget yang besar hanya untuk mendapatkan janda ini. Makanya buat sobat yang gemar mengoleksi berbagai tanaman hias, nggak ada salahnya untuk menambah koleksinya untuk ditempatkan di pojok ruangan agar para sobat semuanya makin betah tinggal di rumah, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Sekedar info aja, kalau asal tumbuhan janda bolong ini adalah dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Penyebarannya meliputi Belize, Bolivia, Brasil, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, El Salvador, Franz-Guinea, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Peru, Suriname, Trinidad dan Tobago, Venezuela. Nah, negara itulah asal muasal janda bolong yang akhirnya sampai ke negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Tumbuhan janda bolong merupakan tumbuhan semi-epifit atau tumbuhan yang akarnya tetap sampai tanah, merambat dan menempel pada tumbuhan lain. Pada intensitas cahaya yang rendah, pada lingkungan dengan kelembapan tinggi, tumbuhan ini dapat berbunga sepanjang tahun. Namun umumnya berbunga pertama kali saat usianya mencapai 3 tahunan. Disebutkan budidaya tumbuhan janda bolong relatif mudah karena tumbuhan ini dapat dilakukan dengan stek batang. Pada awalnya, potongan batang yang masih berdaun bisa diletakkan dalam wadah yang berisi air hingga muncul akar-akar yang banyak. Nah, setelah berakar banyak, baru dipindahkan ke media tanah yang mempunyai porositas bagus, seperti jenis-jenis Araceae yang lain. Tumbuhan ini juga menyukai lingkungan yang lembab
tanah berpori dengan drainase yang baik, intensitas sinar matahari yang sedang, dan jangan sampai terpapar sinar matahari dalam waktu yang relatif lama. Beberapa tahun lalu ngetren tanaman gelombang cinta yang bisa berharga belasan juta. Kini tren tersebut bergeser ke tanaman janda bolong. Tanaman hias dengan bentuk unik ini bisa dihargai ratusan juta rupiah. Maka tidak heran orang yang cinta berat akan memberikan segalanya buat si janda ini. Apa sih yang menyebabkan tanaman janda bolong berharga selangit? Buat sobat, silakan beri pendapatnya di kolom komentar. Tentunya dengan komentar yang baik dan sopan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini berbagai manfaat dan kelebihan tanaman janda bolong. Janda bolong memiliki banyak jenis. Dua di antaranya yang populer adalah Monstera obliqua dan Monstera adansonii. Tanaman ini masih sekeluarga dengan Monstera dan biasa difungsikan sebagai dekorasi di rumah. Janda bolong memiliki daun lebar berlubang-lubang. Ia juga dikenal dengan nama keju Swiss dan tanaman 5 lubang. Mungkin karena lubangnya ada 5 maka disebut tanaman 5 lubang. Tanaman ini tersebar luas di sebagian besar Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang tadi saya sebutkan di atas. Selain itu, janda bolong juga bisa ditemukan di Hindia Barat, terutama di dekat lembah sungai dataran rendah. Jadi, janda bolong ini bukan asli Indonesia, tetapi datang dari benua lain. Oh, pantas saja di Indonesia banyak yang jatuh cintrong karena emang janda ini bukan asli Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia umum kalau orang-orang Indonesia tuh suka yang berbau asing-asing, dari mulai yang barang, terus nama anak dan sebagainya. Sobat, berikut adalah manfaat dari tanaman janda bolong. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas udara. Jika diletakkan di dalam rumah, tanaman hias ini dapat menyerap berbagai zat beracun dari udara. Misalnya benzena, formaldehida, silain, dan amonia. Jadi kalau sobat punya janda bolong, taruhlah di ruangan sebanyak mungkin, tentunya dengan mempertimbangkan keelokan atau keindahan ruangan. Jangan mentang-mentang bisa menyerap racun, semua ruangan ditaruh janda bolong ini dengan jejer yang sangat padat. Itu malah bikin nggak enak dipandang mata, kecuali kalau emang janda beneran. Nah itu baru bikin srek dan gayeng. Dan bisa disimpulkan, janda bolong dapat membersihkan dan memperbaiki kualitas udara di sekitarnya, dan tentunya
bisa membuat hidup kita semakin bersemangat. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat menyegarkan mata lelah. Nah, ini penting nih, kalau orang melihat janda pasti mata melotot dan seger, mau ngantuk nggak jadi. Nah, duduk di dekat tumbuhan janda bolong sambil menikmati keindahan daunnya dapat membantu menyegarkan mata yang lelah. Memandang tumbuhan hijau setelah bekerja di depan layar komputer selama berjam-jam bisa menyegarkan mata kembali. Selain menyegarkan mata, tanaman janda bolong ini juga dapat menyerap kandungan bahan kimia yang sering menyebabkan sakit kepala, pusing, iritasi mata, gangguan saluran pernafasan, dan reaksi alergi. Begitu pentingnya dan begitu indahnya serta begitu bermanfaatnya si janda bolong ini. Tak heran banyak orang yang kelepek-kelepek dan berusaha sepol kemampuan untuk mendapatkan si janda bolong ini hanya untuk dipandangi seharian penuh. Luar biasa. Kemudian kelebihan dan manfaat tanaman janda bolong yang ketiga adalah mudah dirawat. Betul sekali, kalau janda yang taat, janda yang soleh pastinya gampang diatur dan selalu taat. Sebenarnya janda bolong berharga mahal bukan karena sulit dicari atau membutuhkan perawatan rumit. Tanaman ini cukup mudah dipelihara, tidak membutuhkan banyak sinar matahari, relatif tahan serangan hama, dan tidak mudah layu. Jadi janda ini adalah tahan banting dan kebal serta nggak gampang sakit-sakitan. Cocok sekali untuk dipelihara dan dijadikan pemandangan yang menyegarkan dan menjadikan semangat hidup kembali normal. Kemudian manfaat keempat yaitu memberikan kesan elegan. Salah satu kelebihan utama si janda bolong adalah daunnya yang berbentuk unik seperti lubang-lubang. Nah, itu yang bikin kelebihan atau unik yang membuat janda bolong ini melejit harganya. Meletakkan tanaman ini di sudut rumah bisa memberikan sentuhan elegan pada rumah. Makanya tidak heran apabila kita bertamu atau berkunjung ke salah satu rumah sahabat, tetangga, atau kerabat, biasanya di pojok-pojok rumah, di atas bupet, di atas lemari, di atas meja terdapat tanaman hias yang bernama janda bolong ini. Manfaat terakhir atau yang kelima adalah bernilai investasi. Mengingat harganya yang sedang tinggi dan banyak dicari orang,
memiliki tanaman janda bolong bisa menjadi bentuk investasi. Walaupun begitu, jangan mudah tergiur untuk membeli tanaman ini dengan harga terlalu tinggi. Pasalnya, jika janda bolong sudah banyak dibudidayakan, harganya bisa menurun drastis. Nah, begitulah sobat tentang tanaman hias janda bolong. Nama yang aneh, nama yang bagus, nama yang membuat bikin penasaran. Jadi sudah menjadi fenomena di negara kita, di Indonesia. Ketika ada sesuatu pohon atau kejadian atau apa namanya yang saat itu menjadi booming atau menjadi terkenal, pasti harganya akan naik dan meningkat melejit seharga nyampe langit ketujuh. Seperti dulu pernah kita mengalami fenomena harga anthurium, bunga anthurium itu yang harganya luar biasa sampai pemiliknya ditaruh di tempat yang aman, takut dicuri sama makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya tanaman hias janda bolong, mungkin kedepannya juga akan surut atau hilang begitu aja. Dan itu juga musim-musiman, kemungkinan nanti setelah janda bolong ini akan muncul janda-janda berikutnya dan pasti akan menjadi booming. Tentunya kalau kita bisa memanfaatkan situasi seperti ini, bisa dimanfaatkan untuk lahan bisnis, tentu dengan cara yang baik, yang halal, agar dapat bermanfaat dan tentunya barokah. Baik sobat semuanya, demikian sedikit tentang tanaman hias janda bolong. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau dalam memberikan narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe sobat semua sangat berharga buat saya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetap pantengin channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.